Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang menjadi headline di media-media massa Indonesia sejak tahun 1998 sampai sekarang ini. Pembahasan mengenai korupsi sepertinya telah menjadi perbincangan sehari-hari dalam masyarakat Indonesia. Namun menghadapi hal ini, pemerintah Indonesia tidak akan tinggal diam. Berbagai upaya pun telah dilakukan, mulai dari merevisi undang-undang lama dengan yang baru dalam tindak pidana korupsi dan menaikkan gaji pejabat negara. Banyaknya upaya ini menjadi bukti konkret bahwa Indonesia sedang mengalami banyak kasus korupsi yang tentu saja menyengsarakan masyarakat Indonesia. Angka korupsi di Indonesia tidak hanya menarik perhatian nasional saja. Dunia internasional pun meletakkan Indonesia dalam urutan ke-118 sampai dari 174 negara yang terdaftar dalam Indeks Persepsi Korupsi. Sementara kerugian negara diperkirakan mencapai angka 39,3 triliun rupiah dari tahun 2004 sampai 2011. Pada tahun 2011, terjadi 436 kasus korupsi yang melibatkan 1053 tersangka yang terdiri dari 239 PNS, 190 direktur perusahaan swasta, dan 99 DPRD maupun DPR. Pada tahun 2013, terjadi banyak sekali kasus korupsi yang muncul di media massa Indonesia. Mulai dari simulator SIM hingga kasus Hambalang yang gencar muncul dalam pemberitaan, yang tentu saja mengakibatkan banyak masyarakat yang berdemo karena tidak terima dengan korupsi ini. Terdapat banyak sebab korupsi. Yang pertama adalah keadaan ekonomi yang tidak memuaskan, termasuk gaji yang kurang bagi pejabat negara, sehingga mereka mau melakukan tindak pidana korupsi. Yang kedua adalah kurangnya tenaga kerja yang memiliki sikap profesionalitas dan integritas yang tinggi. Yang ketiga adalah lemahnya kepemimpinan dalam suatu organisasi atau struktur sehingga pengawasan terhadap bawahan menjadi lemah. Yang keempat adalah tindakan hukum yang kurang tegas. Sanksi dan aturan yang tidak tegas membuat koruptor tidak merasa jera dalam melakukan tindakan yang sama, yakni korupsi. Yang kelima adalah kurangnya kebebasan berpendapat di Indonesia. Kebebasan berpendapat di Indonesia masih dikekang oleh banyak pihak. Yang terakhir tentunya saja adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Dampak yang ditimbulkan korupsi adalah yang pertama di bidang demokrasi, yang kedua di bidang ekonomi, yang ketiga di bidang kesejahteraan umum, yang keempat di bidang politik, yang kelima adalah dampak psikis orang-orang terdekat dari pelaku tindak pidana korupsi, yang keenam adalah terbukanya kemungkinan dilakukannya tindak pidana lain. Upaya-upaya pemerintah dalam memberantas korupsi. Yang pertama tentunya saja dengan menangkap pelaku tindak pidana korupsi. Lalu pembentukan panitia retooling aparatur negara atau disingkat PARAN pada tahun 1997 sampai 1960. Pada tahun 1960 sampai 1971 dibentuklah Operasi Budi, Kontrar atau Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi. Lalu Tim Pemberantas Korupsi, Tim Komisi 4 atau KAK, dan Tim Komisi 4. Pada tahun 1971 sampai 1999 dibentuk Tim Opstip. Dan pada tahun 1982, Tim Pemberantas Korupsi diaktifkan kembali.
Pada tahun 2000, dibentuklah Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau disingkat TGTPK. Lalu akhirnya tahun 2002 dibentuklah lembaga yang bernama KPK yang masih aktif sampai sekarang ini. Lalu upaya lain yang dilakukan adalah tentu saja menaikkan gaji pegawai negeri yang diharapkan memuaskan mereka sehingga mereka tidak melakukan tindak pidana korupsi. Dan yang terakhir adalah pemberian fasilitas-fasilitas bagi pejabat negara. Hambatan-hambatan yang dilalui pemerintah dalam memberantas korupsi di Indonesia. Yang pertama adalah pendidikan yang rendah di Indonesia, yang mencakup sosialisasi yang kurang sehingga masyarakat tidak mengerti apakah yang dimaksud dengan korupsi. Yang kedua adalah kebudayaan masyarakat Indonesia yang berupa gotong royong yang sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat Indonesia. Yang ketiga adalah aparatur negara yang saling bekerja sama dalam melakukan tindak pidana korupsi. Yang terakhir adalah kurangnya integritas dan profesionalitas para pegawai negeri sipil sehingga mereka melakukan tindak pidana korupsi.